Di dalam mobil ternyata ada 4 patung es, dan keempat patung es itu adalah Ginjiro Furio dan ketiga muridnya yang telah membeku seperti es. Posisi patung-patung ini sangat aneh. Salah satu dari mereka berdiri dengan posisi seperti ayam berdiri di atas satu kaki. Itu adalah Kenzo yang pertama kali dihabisi oleh Andi. Dua lainnya saling berpelukan dan berdiri berdampingan. Itu adalah saudara kedua dan ketiga. Sedangkan Ginjiro Furio berdiri dengan satu tangan di pinggang dan tangan lainnya mengacungkan jari tengah ke arah luar mobil. Keempat patung ini, kecuali Kenzo yang dalam posisi saat dia meninggal, lainnya adalah posisi yang dibentuk setelah mereka membeku. Dibuat oleh Ibnu Komar untuk memastikan posisi tetap stabil. Dia juga menyiram mereka dengan air, dan setelah air itu membeku, posisi mereka benar-benar diperkuat. Itulah sebabnya muncul pemandangan yang sangat aneh di depan semua orang. Genki Takeshi Eiji yang berdiri paling dekat dengan truk merasa sangat terkejut melihat pemandangan itu dan berteriak, "Hah? Ini orang hidup atau patung lilin?" Saraf Shigeru Takeshi sudah cukup tertekan, dan tiba-tiba dia melihat 4 bawahannya yang dibekukan. Dia lemas dan jatuh ke tanah, lalu dengan panik berteriak, "Segera laporkan kepada polisi, cepat laporkan!" Di sisi lain, saat pelayan hendak mengeluarkan telepon untuk menelpon, beberapa mobil polisi tiba-tiba muncul dan mengepung pintu depan mereka. Awalnya mereka mengintai Shigeru Takeshi untuk melihat apakah dia ada hubungannya dengan hilangnya 2 bersaudara dari keluarga Smith. Tetapi yang tidak pernah mereka duga, begitu mereka mengikuti Shigeru Takeshi hingga ke depan rumahnya, dia justru menerima kejutan berupa 4 patung manusia dari es. Detektif dari kantor polisi Tokyo yang memimpin, dengan wajah muram berjalan mendekat. Dia langsung memeriksa mobil pendingin itu dan segera mengerutkan kening sambil bergumam, "Ini manusia, benar-benar manusia. 4 orang? Apakah ini Tokyo yang sudah aku jalani selama lebih dari 30 tahun? Semuanya terlalu aneh." Para polisi di bawahnya dengan heran bertanya, "Detektif, apakah keempat orang ini masih hidup?" Detektif berkata dengan marah, "Masih hidup katamu? Apa kau tidak melihat mereka sudah membeku seperti es?" Para polisi merasa bingung. "Tapi tadi kau bilang itu manusia, dan itu terkesan manusia yang hidup." Detektif mengelap keringat dingin lalu berkata, "Maksudku, 4 manusia hidup yang membeku. Segera hubungi dokter forensik untuk memeriksa mayat." Setelah itu, dia mendekati Shigeru Takeshi yang duduk di tanah dengan wajah pucat dan bertanya dengan sangat serius, "Tuan Shigeru, apakah keempat orang ini adalah bawahanmu?" Shigeru Takeshi mengangguk pelan sambil bergumam, "Mereka semua adalah orang-orang dari keluarga Furio." Mendengar hal itu, detektif langsung terkejut. "Keluarga Furio? Maksudmu, keluarga ninja yang terkenal di antara 4 keluarga besar?" Shigeru Takeshi menelan ludah dan dengan nada tegang berkata, "Benar. Yang pertama adalah Ginjiro dari keluarga Furio, yang saat ini menjadi kepala keluarga, Ginjiro Furio." Detektif merasa ketakutan. Ginjiro Furio adalah salah satu ninja terkuat di Jepang. Bahkan dia pun mati dengan cara yang sangat mengerikan. Siapa sebenarnya yang kau sakiti? Shigeru Takeshi melihat Ginjiro Furio yang mengacungkan jari tengah ke arahnya dengan wajah putus asa, dan dengan suara serak dia berkata, Aku tidak tahu siapa yang aku sakiti." Detektif melihat Shigeru Takeshi yang tampak sangat panik dan segera berkata, "Coba ingat baik-baik, apakah kau pernah menyinggung seseorang? Secara umum, kecuali ada permusuhan yang dalam, siapa yang akan begitu ingin menargetkanmu?" Setelah itu, detektif itu mengingatkan, "Coba pikirkan lagi, apakah ada orang yang ingin membunuhmu atau apakah ada orang yang ingin kau bunuh?" Orang pertama yang terlintas di benak Shigeru Takeshi adalah Andi Rewa.
Tetapi dia segera menolak pemikiran itu di dalam hatinya. Setelah Kenzo menghilang tanpa sebab, Ginjiro Furio sebelumnya telah mendengarkan percakapan Andi dan mendapatkan informasi bahwa yang membunuh Kenzo bukanlah Andi, melainkan sekelompok ninja lain. Pada saat itu, Ginjiro Furio menduga bahwa itu adalah ninja Koka yang setia kepada keluarga Akana. Namun, dia tidak memberitahukan hal ini kepada orang-orang di kepolisian. Menurutnya, memberitahu kepolisian tidak ada artinya, karena tidak ada bukti langsung. Semua itu hanya dugaan Ginjiro Furio semasa hidup. Menurut pandangannya, kemungkinan besar adalah keluarga Akana yang berbuat jahat. Tetapi di mata polisi, bisa jadi itu adalah ninja Koka. Tetapi juga bisa jadi ninja Fuji, ninja Saga, atau keluarga ninja lain yang lebih kecil dan tidak terkenal. Bagaimanapun juga, sejarah ninja di Jepang sudah sangat lama dengan banyak aliran. Oleh karena itu dia memutuskan untuk tidak membiarkan kepolisian Tokyo ikut campur dan akan membalas dendam sendiri terhadap Ugaki Akana. Tak lama kemudian, tim forensik pun tiba di lokasi. Mereka mengangkut 4 mayat yang sudah beku itu kembali ke Departemen Forensik Kepolisian dan mayat-mayat ini harus menunggu hingga sepenuhnya mencair sebelum bisa diotopsi. Sementara itu, berita tentang kematian aneh Ginjiro Furio dan 3 orang lainnya segera dilaporkan kepada pejabat tinggi kepolisian dan membuat seluruh kepolisian terkejut. Kepala kepolisian hampir tidak bisa menahan kepanikannya. Kasus penculikan Josh dan Ziva masih belum ada petunjuk. Tiba-tiba muncul masalah besar seperti ini. 4 ninja yang sangat terampil pun bisa terbunuh. Ini benar-benar satu masalah setelah yang lainnya. Namun, saat kepolisian Tokyo dalam kebingungan dan mencari tahu informasi di Tokyo, Josh dan Ziva telah diam-diam dikirim ke Kyoto yang berjarak ratusan kilometer. Sesuai dengan rencana Arata Akihiko, dia ingin agar anak-anak keluarga Smith ini mati di kediaman keluarga Akana. Nantinya, ini akan membuat keluarga Akana tidak bisa membela diri. Namun, Ugaki Akana juga bukan orang yang lemah. Dia memiliki kekuatan yang besar. Ketika dia tahu bahwa dia dijebak, dia pasti akan menganggap Shigeru Takeshi sebagai otak di balik semua ini. Dengan cara ini, Ugaki Akana pasti akan melawan Shigeru Takeshi habis-habisan. Tak lama lagi, 2 keluarga terkuat di Jepang akan terluka parah, bahkan mungkin benar-benar lenyap. Saat itu, keluarga Akihiko akan bisa meraih semua keuntungan dan kemudian menjadi satu-satunya mitra yang bisa dipilih oleh keluarga Smith. Keluarga Akihiko akan bekerja sama dengan keluarga Smith untuk semakin meningkatkan kekuatannya. Pada hari ini, Andi bangun sangat pagi. Perangkat lunak ramalan cuaca memberitahu bahwa sore ini hingga malam hari akan ada salju lebat di daerah Kyoto dan Osaka. Pertama-tama, dia pergi ke jalur produksi farmasi Asahi bersama dengan Liam, dan pada sore harinya dia meminta Ibnu Komar untuk meminjam mobil. Dia berniat mengemudikan sendiri mobil tersebut ke Kyoto. Ibnu Komar tidak tahu tujuan perjalanan Andi. Melihat salju sudah mulai turun dan semakin lebat, dia cepat-cepat mengingatkan, "Puang, hari ini akan ada salju lebat. Mengemudi dalam cuaca seperti ini terlalu berbahaya. Kalau tidak ada hal yang penting, sebaiknya jangan pergi." Andi Rewa melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa, kau tidak perlu khawatir. Aku hanya perlu menyelesaikan beberapa urusan pribadi dan akan segera kembali." Ibnu Komar bertanya, "Apakah itu di Osaka? Apakah kau ingin aku mengatur seseorang untuk mengantarmu?" Andi Rewa menggeleng, "Tidak perlu." Dia tidak mengatakan kemana dia akan pergi, dan dia juga tidak ingin mengatakannya. Entah kenapa di dalam pikirannya terus terbayang Rika Akana. Mungkin karena rasa simpatinya terhadap gadis itu, atau mungkin karena rasa kagum.
Atau mungkin karena beberapa perasaan lain yang sulit dijelaskan. Andi Rewa tidak bisa memikirkan lebih jauh dan tidak mau memikirkan lebih dalam. Saat ini, dia hanya ingin pergi ke Kyoto dan melihat Rika Akana secara langsung, sekaligus memeriksa luka-lukanya. Bagaimanapun, kalau dia bisa menyembuhkan luka Rika, dia akan merasa lebih tenang untuk kembali. Melihat Andi tidak ingin mengungkapkan tujuannya, Ibnu Qomar pun tidak memaksa. Dia hanya berpesan agar Andi berhati-hati saat mengemudi, dan kalau salju terlalu lebat, sebaiknya menunggu hingga salju reda sebelum berkendara. Andi mengangguk dan kemudian pergi dengan mobilnya sendiri. Osaka dekat dengan Kyoto. Berkendara hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ketika Andi tiba di Kyoto, hari sudah mulai gelap. Salju semakin lebat, hampir seperti hujan salju yang sangat besar. Andi tidak tahu di mana rumah keluarga Akana. Jadi, dia memutuskan untuk mencari restoran Jepang dan makan semangkuk ramen. Saat membayar, dia bertanya kepada pemilik restoran, "Tuan, apakah kau tahu di mana rumah keluarga Akana?" Orang itu tersenyum dan berkata, "Rumah keluarga Akana berada di dekat Nijo Castle. Tempatnya sangat besar dan mudah ditemukan. Di pintu depan ada papan nama, tertulis keluarga Akana." Andi Rewa mengangguk dan mengucapkan terima kasih, lalu keluar dari restoran. Nijo Castle adalah salah satu tempat wisata terkenal di Kyoto. Jadi dia bisa mencarinya di peta dan jaraknya hanya sekitar 2 km dari posisinya saat ini. Melihat bahwa dia hanya membutuhkan beberapa menit untuk sampai di sana, Andi merasa ragu dan bimbang di dalam mobil. Apakah dia harus langsung mengetuk pintu untuk menemui Rika Akana? Tetapi rasanya itu tidak pantas. Lagi pula, uang 45 miliar dari Ugaki Akana masih ada di tangannya. Kalau pelayan di rumah itu melaporkan kepada Ugaki Akana, dia pasti tidak akan membiarkan Andi bertemu dengan Rika Akana. Lalu, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus diam-diam menyelinap masuk? Mungkin itu adalah satu-satunya cara yang tepat. Dengan pemikiran itu, Andi menyalakan mobilnya dan mengikuti arah navigasi sampai di dekat Nijo Castle. Di sana dia melihat rumah keluarga Akana yang tidak jauh dari Nijo Castle. Rumah keluarga Akana sangat besar. Dari luar tampak bahwa setengah dari area rumah ditanami pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Bangunannya juga menggunakan bangunan kayu kuno bergaya Jepang. Terlihat sudah sangat tua. Karena di sekitar rumah keluarga Akana terdapat parit kuno dan 2 jembatan masuk adalah wilayah pribadi, Andi pun memarkir mobilnya di tepi jalan yang tidak jauh dari situ. Kemudian, dia seorang diri berjalan menuju salju lebat dalam kegelapan menuju rumah keluarga Akana. Pada saat ini, Rika Akana baru saja selesai berendam di pemandian air panas. Karena hari ini akhirnya salju yang dinanti-nanti pun tiba, dan itu adalah salju lebat, Rika Akana merasa sangat senang. Dia meminta pelayan untuk membantunya mengenakan kimono yang sangat indah, dan kemudian mengikat rambut panjangnya dengan elegan, serta menyematkan jepit rambut kesukaannya. Setelah itu dia mendorong kursi rodanya sendiri dengan penuh keceriaan menuju halaman kecilnya untuk menikmati salju. Rumah keluarga Akana sangat luas, terdapat banyak halaman kecil, dan halaman tempat Rika Akana berada adalah yang paling terpencil dan tenang. Salju turun dengan sangat lebat dan segera menumpuk di atas kepalanya. Rika Akana melihat butiran salju yang berterbangan. Dia kegirangan seperti anak kecil. Beberapa saat kemudian, dia menatap langit dan dengan tulus berkata di dalam hatinya, "Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Andi Rewa sekarang. Apakah dia akan teringat padaku?" Ketika Rika Akana menengadahkan kepalanya menatap langit dan merindukan Andi,
Andi yang bersembunyi di atas tembok akhirnya melihat sosoknya yang menawan di bawah. Dia menghindari pengamanan rumah Akana dan berkeliling setengah lingkaran di tembok, sebelum akhirnya melihat Rika Akana yang selama ini mengganggu pikirannya. Melihat Rika Akana mengenakan kimono dan rambutnya diikat dengan anggun, Andi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi. Orang-orang bilang, Rika Akana adalah wanita Jepang yang sempurna. Sepertinya itu memang tidak berlebihan. Dia adalah wanita Jepang tercantik dan paling sempurna yang pernah aku lihat. Namun, kursi roda yang berada di bawah Rika Akana membuat hati Andi terasa berat. Seharusnya Rika tidak perlu ikut dalam pertandingan final melawan Ramlah, atau dia bisa menyerah lebih awal dalam pertandingan tersebut. Tetapi Rika memilih untuk bertahan hingga akhir, yang menyebabkan tubuhnya mengalami cedera parah. Saat ini, Andi Rewa sangat ingin melompat dari tembok dan menemui Rika, tetapi memikirkan cara yang tidak biasa itu dan bagaimana dia tiba-tiba muncul di hadapan Rika, Andi merasa sedikit canggung. Kalau Rika ketakutan melihatnya, bagaimana dia harus menjelaskan? Kalau Rika menanyakan alasannya, bagaimana dia harus menjawab? Biasanya Andi memiliki ketahanan mental yang sangat baik. Sekarang, dia merasa ragu dan bimbang. Sementara itu, di Tokyo yang berjarak ratusan kilometer, Arata Akihiko yang bersembunyi di kegelapan masih melanjutkan permainannya yang kejam. Dia mengarahkan anak buahnya yang telah menculik Josh dan Shiva untuk menunggu kesempatan. Dia merencanakan pembunuhan dan mengkambing hitamkan orang lain. Sementara itu, dia juga menggerakkan orang lain untuk memulai rencana baru di Tokyo. Kali ini, sasarannya adalah Genki Takeshi. Dia merasa hanya dengan menculik Josh dan Shiva, masalah yang ditinggalkan tidak cukup untuk membuat dua keluarga itu benar-benar berseberangan. Karena itu, dia ingin menambahkan dendam yang mendalam di antara kedua keluarga ini. Hanya dengan adanya dendam yang mendalam, orang akan kehilangan akal sehat dan menjadi sangat gila. Jadi, pada malam itu, dia mengulurkan tangan jahatnya kepada Genki Takeshi. Genki adalah seorang pemuda yang sedang berada di masa puncak kehidupan. Kedua tangannya terluka dan dalam gips. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi kebutuhan biologisnya. Dia juga terkenal sebagai anak yang suka berpesta di Tokyo. Banyak bintang terkenal di Tokyo adalah kekasih dan mainannya. Beberapa waktu lalu, dia menghabiskan banyak uang untuk menjadikan salah satu anggota grup wanita terkenal di Jepang sebagai kekasihnya. Dan kebetulan grup wanita tersebut sedang melakukan acara di Tokyo TV hari ini. Oleh karena itu, Genki berniat keluar malam ini untuk menghabiskan waktu bersamanya. Wanita itu tentu saja menyetujuinya dengan senang hati. Jadi, dipicu oleh hormon, Genki mengabaikan peringatan ayahnya untuk tinggal di rumah dan menunggu badai mereda. Diam-diam dia mengatur anak buahnya untuk mengantarnya keluar dari rumah menuju klub malam mewah di Shibuya, Tokyo. Di klub malam mewah itu, Genki Takeshi memiliki ruang VIP tetap yang mewah dan tertutup, tempat di mana dia sering melakukan hubungan gelap dengan bintang wanita Jepang. Sekelompok mobil Rolls-Royce membawa Genki menuju Shibuya dan di dalam mobil, Genki juga sangat bersemangat. Dia menantikan malam yang penuh petualangan. Ketika konvoi mobil melintasi sebuah terowongan bawah tanah, sebuah truk yang sedang melaju dengan normal tiba-tiba mengerem mendadak dan berbelok tajam hingga memblokir seluruh jalan. Beberapa mobil bisnis hitam segera datang dari belakang, lalu dengan cepat memblokir 3 mobil Rolls-Royce milik keluarga Shigeru. Para pengawal di mobil depan dan belakang menyadari ada masalah. Mereka segera mengeluarkan senjata untuk melindungi Genki. Namun, dari beberapa mobil bisnis hitam di belakang, sekelompok besar orang berpakaian hitam bersenjatakan senjata otomatis tiba-tiba melompat keluar.
Orang-orang ini memegang senapan otomatis dan senapan submesin dengan kekuatan api yang jauh lebih kuat daripada pengawal keluarga Shigeru. Sebelum pengawal keluarga Shigeru sempat bereaksi, 8 pengawal sudah terjatuh ditembus peluru. Pada saat itu, Genki yang berada di dalam Rolls-Royce sudah ketakutan setengah mati. Di dalam mobilnya hanya ada seorang sopir dan seorang asisten. Kedua orang ini adalah orang biasa dan sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung. Sementara itu, pihak lawan bukan hanya jumlahnya yang banyak, tetapi juga memiliki kekuatan tembakan yang sangat kuat, benar-benar mendominasi. Genki segera menghubungi ayahnya. Suaranya penuh kepanikan saat berkata, "Ayah, tolong selamatkan aku. Aku dikelilingi oleh pembunuh. Cepat datang, selamatkan aku." Shigeru Takeshi langsung terkejut dan bertanya, "Bukankah kau berada di rumah? Dari mana pembunuh itu datang?" Genki menangis dengan putus asa. "Ayah, aku ada di luar, dalam perjalanan ke Shibuya. Tiba-tiba aku dikelilingi dan diserang. Semua pengawal sudah mati, dan sekarang para pembunuh ini sudah mendekati aku. Ayah, cepat cari cara untuk menyelamatkanku. Aku tidak ingin mati." Shigeru Takeshi merasa dunia seakan berputar. Dia berteriak sekuat tenaga, "Katakan kepada mereka, berapapun harganya, aku bisa bayar. Asalkan mereka menyelamatkan hidupmu." Begitu kalimatnya selesai, sekelompok orang berpakaian hitam sudah mengepung Rolls-Royce yang ditumpangi oleh Genki. Genki berteriak putus asa keluar mobil, "Tolong jangan bunuh aku. Ayahku bilang, berapapun uang yang kalian mau, bisa dipenuhi." Pemimpin kelompok berpakaian hitam tertawa sinis. "Uang katamu? Keluarga Akana tidak peduli dengan uang. Yang kami mau adalah nyawa semua anggota keluarga Takeshi. Sekarang, kami akan mengirimmu pergi, dan dalam waktu dekat, kami juga akan mengirim ayahmu dan seluruh keluargamu untuk menyusulmu." Genki sudah benar-benar panik. Dia merintih dengan putus asa. "Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku masih muda. Aku tidak ingin mati." Shigeru Takeshi juga berteriak sekuat tenaga di telepon, "Biarkan anakku hidup. Apapun yang terjadi, bicara saja padaku." Pemimpin kelompok berpakaian hitam tertawa dingin. "Oh, ternyata kau masih berbicara dengan Ketua Shigeru ya? Itu bagus. Ketua Shigeru, kau akan mendengar jeritan putramu sebelum dia mati." Setelah itu, dia menembakkan pistolnya dan menghancurkan kaca Rolls-Royce. Tetapi ketika melihat wajah Genki yang penuh air mata, dia tiba-tiba menarik kembali senjatanya. Genki berpikir pembunuh ini sudah berubah pikiran. Jadi dengan bersemangat dia berkata, "Berapa banyak yang kau mau? Sebutkan saja angkanya. Ayahku akan segera memberikan uangnya." Shigeru Takeshi juga berpikir ada harapan. Jadi dia berkata, "Betul, aku bisa memberimu 100 juta dolar sekarang juga." Orang berpakaian hitam itu tertawa sinis dan menjawab dengan serius, "Kalian berdua terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin bermain dengan cara lain." Setelah itu dia menoleh kepada anak buahnya dan berkata dengan dingin, "Ambil 2 ember bensin dari bagasi. Bakar orang ini beserta mobilnya." 5 menit berikutnya adalah 5 menit paling menyakitkan, menyiksa, dan menghancurkan yang pernah dialami Shigeru Takeshi seumur hidupnya. Dia tidak berani mematikan telepon karena dia tahu suara yang akan dia dengar berikutnya mungkin adalah suara terakhir putranya yang tersisa di dunia ini. Namun dia juga sangat menyadari kalau pihak lawan ingin menyiksa putranya sampai mati dan membiarkannya merasakan penderitaan yang luar biasa saat meninggal. Sebagai seorang ayah, apakah dia benar-benar harus mendengarkan jeritan terakhir putranya tanpa daya dan tanpa bisa melakukan apapun? Tidak lama kemudian, si pembunuh menuangkan bensin ke dalam Rolls-Royce yang ditumpangi Genki Takeshi. Meskipun Genki Takeshi berteriak histeris di dalam mobil ketakutan, mereka sama sekali tidak peduli.